Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring atau online kita hari ini. Baiklah, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pada pembelajaran tema F subtema 3 hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah 1. Membuat ringkasan dari teks eksplanasi, 2. Mengidentifikasi macam-macam benda konduktor dan isolator, 3. Menjelaskan masalah sosial yang timbul akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda telah belajar bagaimana cara membuat ringkasan teks eksplanasi. Pada subtema 3 hari ini, Ananda pun akan mengulang kembali bagaimana cara membuat ringkasan teks eksplanasi. Sebelumnya, mari kita mengingat apa itu ringkasan. Ringkasan adalah suatu bentuk penyajian singkat dari sebuah karangan. Dalam membuat ringkasan, hendaknya tetap mempertahankan urutan isi dari sebuah teks. Baik Ananda semua, mari kita mengingat kembali apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Adapun informasi dalam teks eksplanasi disajikan sesuai fakta dan data. Seperti yang kita telah ketahui bahwa ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat ringkasan. Antara lain 1. Bacalah teks dengan seksama dan teliti. 2. Identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. 3. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. 4. Rangkailah pokok pikiran dari setiap paragraf menjadi sebuah paragraf. Baik Ananda semua, untuk lebih memahami bagaimana cara membuat ringkasan dari teks eksplanasi, Ananda diminta untuk membuka buku teks pada halaman 84. Silakan Ananda membaca sebuah teks yang berjudul Penemuan Pendeteksi Listrik. Kemudian, Ananda diminta untuk mengidentifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Bunda akan membantu Ananda dalam mengidentifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Untuk pikiran pokok yang pertama, rice cooker pertama kali ditemukan oleh warga Jepang bernama Yoshitada Minami. Untuk pokok pikiran yang kedua atau paragraf kedua, sebuah perusahaan bernama Mitsubishi di Jepang pada tahun 1945 mulai mengembangkan ide penanak nasi Yoshitada Minami. Untuk pikiran pokok pada paragraf ketiga, pada tahun 1956 perusahaan Toshiba menyempurnakan penanak nasi tersebut dengan menyediakan tombol untuk mematikan secara otomatis saat nasi sudah matang. Untuk pokok pikiran yang keempat, penanak nasi itu pun harus terus dikembangkan dengan menambahkan berbagai fungsi. Setelah menuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf, langkah selanjutnya adalah merangkai setiap pokok pikiran dari paragraf tersebut menjadi sebuah ringkasan. Ringkasan untuk teks eksplanasi yang berjudul Penemuan Penanak Nasi Listrik adalah rice cooker pertama kali ditemukan oleh warga Jepang bernama Yoshitada Minami. Sebuah perusahaan bernama Mitsubishi di Jepang pada tahun 1945 mulai mengembangkan ide penanak nasi Yoshitada Minami. Pada tahun 1956, perusahaan Toshiba menyempurnakan penanak nasi tersebut dengan menyediakan tombol untuk memastikan secara otomatis saat nasi sudah matang. Penanak nasi itu pun terus dikembangkan dengan menambahkan berbagai fungsi. Oke kiddos, as your information, rice cooker memanfaatkan benda konduktor dan isolator. Wadah nasi terbuat dari bahan aluminium yang merupakan konduktor, pegangan rice cooker terbuat dari bahan plastik yang merupakan isolator. Untuk itu, mari kita mengidentifikasi macam-macam benda konduktor dan isolator yang ada di sekitar kita. Manusia banyak memanfaatkan panas atau kalor dalam kehidupannya. Untuk itu, manusia menggunakan alat bantu penghantar panas. Apa itu konduktor dan isolator? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Konduktor adalah zat atau bahan yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas atau arus listrik dengan baik. Bahan konduktor mayoritas adalah bahan dari logam, contoh timah, perak, emas, besi, dan aluminium. Jenis bahan yang dapat menjadi konduktor panas yang baik, salah satunya adalah aluminium. Lihat saja, wajan dan panci yang terbuat dari logam dan aluminium dapat menghantarkan panas dengan baik sehingga bahan makanan yang dimasak cepat matang.
Ada pula jenis bahan yang memang bukan penghantar panas yang baik. Walaupun tidak dapat menghantarkan panas, jenis bahan tersebut masih bermanfaat bagi kita. Jenis bahan yang tidak mudah menghantarkan panas disebut dengan isolator. Atau dengan kata lain, isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh bahan isolator adalah bahan padat yang berawal huruf K seperti kertas, kayu, karet, keramik, dan kaca. Namun ada juga bahan lain seperti plastik dan pasir silika. Isolator dapat menahan panas keluar dari bahan sehingga membuatnya tetap hangat di dalam. Benda isolator banyak dimanfaatkan dalam peralatan memasak untuk melindungi tangan agar tidak terkena panas. Sweater, jaket, sarung tangan, ataupun kaos kaki merupakan contoh benda yang menggunakan bahan isolator panas. Semua benda tersebut dapat mencegah panas tubuh keluar sehingga tubuh tetap hangat saat cuaca dingin. Selanjutnya kita akan membahas tentang menjelaskan masalah sosial yang timbul akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Masalah sosial tidak hanya terjadi di perkotaan. Dalam lingkungan yang lebih sempit seperti sekolah, masalah sosial juga dapat ditemukan. Jika masalah sosial tidak segera diatasi dengan baik, maka akan berakibat pada timbulnya masalah-masalah yang lain. Apa sajakah yang termasuk ke dalam masalah sosial di masyarakat? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah sampah. Masyarakat seringkali membuang sampah sembarangan tanpa mempedulikan akibat yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Yang kedua adalah kemacetan lalu lintas. Ini adalah situasi di mana lalu lintas tersendat yang disebabkan karena banyaknya jumlah kendaraan atau karena tidak tertibnya para pengguna jalan raya. Yang ketiga adalah sungai yang kotor. Sungai menjadi tempat alternatif untuk membuang sampah. Akibatnya, sungai tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai penampung air ketika hujan. Kondisi selanjutnya adalah munculnya banjir sehingga pada akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri. Masalah sosial di masyarakat yang keempat adalah pengangguran. Di beberapa tempat, pengangguran masih banyak terjadi. Keberadaan industri, misalnya saja industri tekstil, tentunya akan membantu mengatasi masalah pengangguran, sebab tingginya permintaan akan pekerja. Masalah sosial di dalam masyarakat yang kelima adalah bangunan liar. Bertumbuhnya bangunan tak berizin ini membuat suasana di suatu daerah menjadi kumuh dan terlihat tidak teratur. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat, perlu adanya kesadaran dari pribadi kita masing-masing. Hal ini sesuai dengan seruan Allah kepada manusia agar melestarikan alam dan lingkungannya karena sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa seperti yang tertuang pada surat Al-Rum ayat 41 ayat 42. Penegasan Allah bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat ulah perbuatan manusia. Oleh karena itu, hendaknya manusia menghentikannya dan kembali ke jalan yang benar. Baiklah Anda semua, hari ini kita telah belajar tentang membuat ringkasan dari teks eksplanasi, mengidentifikasi macam-macam benda konduktor dan isolator, serta menjelaskan masalah sosial yang timbul akibat adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Baik, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah dari Bunda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.